Haleluya. Di mana saya ini gelap-gelap sekarang, ada di tengah-tengah hutan. Ya kan nih, hutan apa ini? Luluna Pinatean. Nah, ini banyak kan di kaki Gunung Soputan ini ya. Dan gelap-gelap ini, padahal di luar masih terang ini, cuman di dalam sini gelap ya kan. Karena ya itu, ini namanya juga hutan. Ini kayak cerita, kalau orang Belanda bilang dulu ada cerita namanya Moeder de Gans yang suka masuk-masuk ke taruh roti ada dia bisa pulang. Kita harus taruh roti ya, tapi ada burung dia makan. Orang bilang, "Wih, hati-hati pendeta, takut ular." Nggak mungkin ular takut orang Manado. Jadi kalau ada ular di sini, sudah selesai. Nah, ini di sini ada tempat pengolahan enau ya, enau. Ini ada satu pohon enau, atau di sini disebutnya pohon seho. Yang menarik adalah gini. Dari pohon enau ini akan hasilnya. Yang pertama gula aren, gula enau itu, ya kan? Enau sama aren sama kan? Lalu bisa juga jadi saguer. Saguer itu manis, ya kan? Ada tingkatan alkoholnya sedikit sekali. Kalau kebanyakan minum mabuk. Teh botol juga kebanyakan minum mabuk, ya kan? Pokoknya apa aja yang banyak, ya kan, air putih juga kebanyakan kembung. Lalu dari situ juga bisa cuka enau atau cuka aren. Lalu dari situ juga bisa cap tikus, ya kan? Luar biasanya itu, hidup ini sebetulnya tergantung prosesnya. Bayangkan, satu pohon yang sama, tapi prosesnya berbeda, hasilnya berbeda. Kadang-kadang ada banyak orang berkata, dia kan orang Kristen. Iya betul, lahirnya Kristen. Tapi kalau prosesnya benar, jadi hamba Tuhan yang hebat, jadi orang berkualitas yang hebat. Tetapi ada juga orang Kristen yang nipu, ya kan? Ada juga orang Kristen yang berzina, ya kan? Ada juga orang Kristen yang malas, nggak berbuat apa-apa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan itu dia, ya kan? Bayangkan, ini totally beda loh. Gula aren, ya kan? Itu manis, loh saudara, ya kan? Dan bermanfaat, saudara. Lalu saguer, ya minuman oke lah, ya kan? Lalu kemudian cuka, biasa suka dibikin gohu sama di sini, ya kan? Cuka gohu pakai cuka aren, keren banget, rasanya enak, asem, itu asem, nggak ada unsur manisnya, manis sedikit tapi asem, ya kan? Cuka kecut. Tetapi kemudian ada namanya cap tikus. Cap tikus itu bikin mabuk. Karena apa? Karena puyeng. Makanya ada banyak orang bilang, waduh, kebanyakan makan cap tikus itu, atau kebanyakan minum cap tikus itu karena kurang bertobat, saudara. Jadi dari sini mau mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini tergantung prosesnya. Nah, ini dibakar. Apa yang dibakar ini? Jadi apa yang dibakar ini, kawan? Dimasak pakai cuka. Oh. Jadi kalau jadi asam dulu, jadi cuka kan? Jadi pertamanya dari pohon ini apanya nih? Ini dari saguer. Oh, jadi airnya tuh didiamin dulu di sini. Sampai 2 hari lah, 2 hari. Jadi pertama apanya yang diambil? Air nilainya kan saguer. Oh. Jadi orang Manado bilang saguer. Oh. Bedanya sama gula, kalau gula dia harus tifar pagi sama sore. Harus manis kan, harus buat gula. Harus manis tetap. Tapi kalau buat bikin alkohol harus diasemin, jadi cuka dulu baru diteru, masak. Oh, jadi yang pertama sebetulnya ngambilnya manis. Oh, hidup ini yang pertama selalu manis. Tapi kalau simpan kepahitan lama-lama jadi asam, ya kan? Nah, terus yang manis itu langsung dibikin gula. Ya, kalau bikin gula harus manis. Langsung masak. Tapi kalau bikin gula kan harus pakai apa? Pakai belakang goreng besar. Oh. Ya kan, tahu di atasnya ya. Ya, kalau ini kan bikin alkohol, jadi makanya pakai drum kan. Oh, nah jadi yang pertama manis itu langsung dimasak di tempat lain. Ya. Nah, kalau untuk bikin alkohol bikin cuka dulu. Ya, asam. Tapi yang asam ini juga bisa bikin untuk gohu apa-apa. Bisa. Karena ini udah cukanya ya. Bisa. Saring lagi kan dibersihin.
Ini cukanya, gitu. Jadi dia memang mesti difermentasi. Ya. Jadi dari yang air manis itu didiamin aja di sini. Ya, jadi asam dulu. Itu bikin sebenarnya cap tikus juga bisa cap tikus manis. Yang penting saguer manis nih bikin. Iya. Oh. Cuman kadarnya beda. Kalau dia jadi asam, alkoholnya lebih tinggi lagi. Oh, nah setelah asam ini baru dimasak. Ya, masak gitu. Oh. Bersihin dulu kan ini. Iya. Nanti waktu masukin ke drum itu kan. Oh, ini drumnya. Ya, waktu masukin ke drum. Oh, seperti yang. Nah, terus dia punya ininya Oh, itu drumnya yang belakang. yang di belakang itu. Dia naik, uapnya naik. Dia naik sampai berapa meter tuh Ferni? Berapa meter DP panjang bulu ini ke atas? Bambu. Sekitar 60 meter lah. Oh, dia naik panjang kira-kira 60 meter. Jadi uapnya terus keluar apanya itu namanya dibakar, terus kan keluar uap air tuh. Loh, tapi uapnya naik ya? Iya, naik. Oh, karena tekanan ini. Oh. Dia keluar kayak kencing tikus dikit-dikit. Tuh lihat deh. Makanya Oh, itu sebabnya disebut cap tikus. karena dia Karena keluarnya kayak keluarnya kayak Ya, kucing tikus. oh, dan dia harus naik 60 meter ya. Dua ujung sekitar 60 meter. Kalau naik kurang tinggi hasilnya bagus. Ya, Oh. Jadi ini sebetulnya bukan ini hanya uapnya aja sebetulnya. dia turun jadi cair gini kan. Oh, jadi yang asam itu udah matang. Oh. Nah, terus sampai habis dimasak. Oh, enggak. Itu satu drum gitu biasa 6 sampai 7 galon saguer. Diambil 1 galon aja. Oh. Jadi ini 6-7 galon saguer. Ya. Diambil satu ini aja. Kalau Nah, ini masak berapa lama kira-kira? berapa jam dia? 2 jam. Prosesnya 2 jam. Oh, 2 jam jadi satu ini ya. 1 galon cap tikus yang ukuran 25 liter. Oh. Baru ini yang bisa dijual ya. Ya. Bakar menyala jadi hasilnya juga. Itu kadar alkoholnya ini. Ah. Orang Manado bilang ambil yang cap tikus bakar menyala. Oh. Dan apinya biru ya. Karena kayak alkohol gitu. Tetapi lebih terkontrol apinya ya karena nggak gitu ya. Bukan kayak bensin kan. Bukan kayak bensin. Jadi dari liputan ini saudara-saudara kamu hebat sekalian. Saya hanya mau ingatkan yang pertama kamu hebat ya kan. Tetapi ini mengajar kepada kita hidup tergantung prosesnya. Jadi betul Tuhan menciptakan kita. Daud bilang apa? Kejadianku dahsyat dan ajaib dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Setiap orang pasti pernah disakiti, setiap orang pasti pernah dilukai, setiap orang pasti pernah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang mungkin menurut kita tidak adil. Nah, tergantung kita. Apakah kita mau keluarkan kemanisannya, maka kita jadi gula saguer yang indah manis. Ataukah kita mau keluarkan asamnya, jadi cuka saudara-saudara. Ataukah kita mau keluarkan pahitnya, air jadi minuman memabukkan seperti cap tikus tadi ya kan. Ada banyak istri, dia bikin suaminya mabok saudara-saudara karena kelakuan lukai cap tikus ya kan. Dan ada suami-suami yang bikin istrinya mabok kehidupannya sehari-hari. Ada banyak orang tua yang bikin anak-anaknya mabuk karena dibentak terus dimaki terus direndahkan, kamu gak ada otak, kamu tolol. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Itu saya bilang tergantung bagaimana kita mau menerima proses dalam kehidupan ini. Jadi ada kalanya kita disakiti, ada kalanya kita dilukai, ada kalanya kita menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi bagaimana kita mau diproses. Kalau kita mau tetap menjadikan kita manis, artinya apa? Kita mengampuni, kita berserah kepada Tuhan, kita fokus on Jesus, kita tetap pandang Yesus, maka hidup kita akan jadi manis saudara ya kan. Tetapi kalau kita mau biarkan mengendap segala sesuatunya kan tadi udah dijelaskan kan, kalau pagi sore keluar langsung dimasak ya kan akan jadi manis. Tapi kalau diendap ya kan, ada banyak orang kan gitu, persoalan rumah tangga diendap sama dia, persoalan dalam pelayanan diendap sama dia, dan waktu diendap ujung-ujungnya jadi kepahitan, ujung-ujungnya jadi asam gitu ya kan. Ada banyak orang hidupnya asam, makanya lihat orang curiga ya kan, lihat orang selalu lihat kekurangannya, itu udah jadi cuka hidup saudara ya kan. Dan cuka itu kecut saudara ya kan. Ada banyak orang ngomongnya kalau keluar kata-kata dari mulutnya kecut gitu ya kan.
hati suaminya stres gitu dengar kata-kata istrinya, dengar kata-kata suaminya, hati istrinya tertekan gitu, dengar kata-kata mertuanya, menantunya kecut gitu. Kenapa? Karena prosesnya itu tersimpan, terus tersimpan, lama-lama kayak tadi itu berbuih-buih gitu ya kan, dan akhirnya jadi asam kehidupan saudara ya kan. Dan lebih parah lagi kalau terus dibakar dengan api emosi, api cemburu, api kepahitan, api kekecewaan, ujung-ujungnya jadi apa? Nah, ini ya kan jadi cap tikus bikin mabok ya kan, Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya tidak kebetulan dari kaki Gunung Soputan ini, meskipun di tengah sebetulnya bukan larut-larut sekali sih, kalau saya lihat langit masih agak terang saudara, tapi karena ini di tengah-tengah hutan saya ada di sini, saudara yang kasih dalam Tuhan, di tengah yang gelap ini ya kan, tetapi saya mau memberikan tetap terang kasih Tuhan buat setiap saudara sekalian. Biarlah kehidupan kita siap diproses, biarlah kehidupan kita memilih proses apapun, yang penting manis, yang penting damai, yang penting tentram. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak bisa dihindari. Kadang-kala kita akan disakiti orang, kita akan dikecewakan orang, kita akan dilukai orang, kita akan menghadapi badai. Tetapi Roma 8 ayat 28 bilang Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, buat saya satu kebanggaan dan sukacita tersendiri di daerah Sulawesi Utara ini, khususnya di Minahasa Tenggara di kaki Gunung Soputan. Saya bisa berbagi buat setiap saudara sekalian, khususnya tentang pohon aren atau pohon enau ini. Bagaimana dia menjadi gula aren, bagaimana dia menjadi cuka aren, bagaimana dia menjadi saguer, dan akhirnya bagaimana dia menjadi cap tikus. Yang paling penting, biarkan Kristus yang berkuasa dalam hidup kita, Kristus yang atur hidup kita, sehingga hidup kita selalu manis. Menghadapi hal-hal bagaimanapun, kita tetap mengabarkan kemanisan, kasih, damai, sejahtera. Karena ingat, Alkitab berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, siapkan diri saudara untuk diproses. Karena Alkitab bilang, barang siapa yang kukasihi, ya kuhajar, kutegur, relakan dirimu, dan bertobatlah. Jangan sampai hidup kita kecut, jangan sampai hidup kita pahit, jangan sampai hidup kita asam, dan jangan sampai hidup kita bikin mabok orang. Biarlah hidup kita membawa damai, kasih, dan sejahtera. Dari Minahasa Tenggara di Sulawesi Utara, dan khususnya tepatnya di kaki Gunung Soputan ini, di bawah pohon aren, di tempat pemrosesan ini, doa saya menyertai saudara. Dan ingat, kamu hebat. Haleluya.